Robi sodari wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu guru UPT SMPN 1 Kanigoro, seluruhnya saja yang amat sangat kami hormati, kami banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wakasek beserta para wali kelas yang kami hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada hari ini di penghujung bulan Sya'ban kita masih bisa hadir melaksanakan tugas kewajiban kedinasan. Semoga tetap sehat selalu kapanpun, terutama hari depan, sehingga pada bulan Ramadan untuk yang muslim bisa melaksanakan kewajiban fardu ain ibadah puasa 1 bulan lamanya dengan kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang sehat dan kuat, bisa lulus menjadi orang yang lebih mutakin, mampu melaksanakan segala sunnah dan kewajiban yang harus kita lakukan, oleh Allah diterima sebagai amal yang soleh dan solehat. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dari sang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan fadilah sholawat kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat selamat dunia wal akhirah, selamat di dalam melangkah menunaikan kewajiban, selamat semua apa yang kita miliki, dan mendapat syafaat yaumul qiyamah. Ibu bapak yang kami hormati, lama kita tidak berjumpa-jumpa, alhamdulillah masih ceria dan sehat semua. Terima kasih, dan saya sudah minta izin kepada beliau kepala sekolah Pak Dr. Supartono untuk bertemu panjenengan, karena sulit bertemu satu persatu dan lain sebagainya. Maka saya minta waktu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa hari ini masih hari dalam konteks prokes, artinya bagaimana di PPKM di level 2 kita ini kegiatan masih tetap harus berjalan dengan normal maksimal 50% untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain penunjang pembelajaran. Di luar itu, kemarin saya sudah nge-share terkait dengan petunjuk Pondok Ramadan setelah kami langsung terima dari Kemenang, karena kami menjadi koordinator Pendakis Kabupaten di Dinas Pendidikan. Langsung kami share lewat kepala sekolah, ini etikanya. Saya walaupun punya nomor guru agama, punya nomor MGMP, punya nomornya guru tertentu atau wakasek, saya tidak pernah melanggar aturan etika organisasi. Artinya kalau di OPD saya harus lewat kepala sekolah, maka semua informasi baik itu yang dari kewajiban saya pribadi sebagai pengawas pembina ataupun informasi dari lintas OPD atau organisasi kedinasan, juga dari dinas itu sendiri, selalu kami sampaikan lewat penanggung jawab lembaga. Saat ini ada program PSP setelah penggerak yang meliputi guru penggerak, pelatih pendamping praktek, ada pelatih ahli, fasilitator, sekolah merdeka, dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya diminta untuk konfirmasi di binaan apakah sudah daftar atau belum gitu. Alhamdulillah kalau pelatih pendamping praktek sudah ada 2, Bu Titi sama Pak Imam ya, yang kemarin, yang angkatan, maksudnya yang Blitar, nggak mempunyai angkatan nasional. Blitar itu masih awal ya, itu angkatannya Pak Imam itu. Nah, itu kemudian yang masuk TGP tinggal Pak Joko, sebentar lagi sudah selesai, tinggal berapa putaran. Gitu, tahun ini dibuka gelombang lagi.
pakai SIM BKB pula. Maka ketika kita tidak punya password, tidak punya email, tidak punya apa namanya sebelum password itu akun SIM-BKB, kita tidak akan pernah bisa masuk. Maka kita diminta kemarin membuat akun belajar disinkronisasi dengan Dapodik dan SIM-BKB. Satu data, satu pintu akan bisa tersinkronisasi dan terdeteksi. Itu maksudnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Batas akhir 15 April. Tolong ikut ya, punya kompetensi, punya peluang untuk ikut mengembangkan masa depan pendidikan, mendampingi anak-anak untuk mencapai P3. Bukan P3-nya partai politik, bukan. Profil pelajar Pancasila itu namanya P3. Harus memiliki 6 aspek karakter, yaitu kritis, ya, berpikir kritis abad 21 yang dulu selalu didengungkan C4. Yang kedua, bertoleransi global, berarti memiliki sifat moderat. Maka nanti akan muncul karakter moderasi, toleransi global. Kemudian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan akidah keyakinannya. Yang keempat, kolaborasi, orang hidup sendiri. Walaupun hidup itu bersaing, fastabiqul khairat, tapi bersaing itu tidak meninggalkan hidup dalam konteks komunitas kebersamaan yang namanya kegiatan kolaborasi, komunikasi, ya, integritas. Lalu yang terakhir mandiri. Ini yang harapannya kita mendampingi itu. Kami mohon ke teman-teman segera entry data. Gak usah takut tidak lulus ya. Gak usah takut. Yang penting prosedurnya diikuti, entry data, ngisi item permintaan yang ada karakternya kata berapa kata 50, 100 sampai 150. Saya juga ikut itu tenaga ahli. Saya lulus cadangan. Karena apa? Rusak waktu ujian. Rata-rata ujiannya 1,5 jam, saya 3 jam lebih. Ya, budali urung ngasaran, maghrib urung bar. Saya angkat tangan langsung. Mohon maaf asesor, saya sudah punya dosa banyak, saya undur diri karena maghribnya hampir habis. Jakarta kan belum habis ketika kita maghrib. Karena saya tenang saja menguji saya, padahal masuknya itu waktu itu ngasalnya jam 3:15. Saya jam 3:05 harus sudah on. Ternyata sudah proses 5 menit sampai 10 menit rusak. Dibenahi oleh pendamping operator, jalan lagi rusak lagi. Sampai blank, saya pakai HP, putus lagi di tengah jalan karena hujan deras itu. Nah, maka terus dilanjutkan. Nah, sehingga kami hanya lulus cadangan yang insya Allah katanya mau dipanggil di gelombang berikutnya tanpa mendaftar ulang, langsung ikut di kelas saja gitu. Kita nggak usah malu tidak lulus, kita belajar gentleman mengakui kekurangan. Saya akui mungkin substansial paham, tapi karena teknik ini saya low IT kompetensi saya akui. Ketika ini galau, ya saya ikut galau lah gitu aja. Ya, saya bertanya apa nggak ada di situ teknisi? Ya nggak ada, saya punya anak belum pulang bisa IT. Akhirnya ya itu tadi sampai 3 jam lebih baru selesai. Kemudian yang kedua, CDP ini masih buka. Saya tanya ke Bu Lastri tadi, katanya hanya 1. Bu Lastri saja. Tolong semua yang masih punya kesempatan, peluang, persyaratan, karena pasti PKB itu akan terjadi eliminasi otomatis. Contoh, saya kemarin buka SIM PKB klik, dibuka guru CDP, saya ingin daftar, ison entry data. Ketika status guru di mana, tak klik itu langsung pior merah. Karena saya bukan guru, otomatis terdelete. Nanti ketika jenengan usia
mungkin status guru oke, usianya sudah lebih dari 54, otomatis nggak bisa masuk. Itu kami nggak memaksakan, artinya nggak usah ikut CDP, ya ikutlah PP atau fasilitator misalnya, itu juga bisa. Oke, tolong saya tunggu progresnya, karena nuwun sewu, nek begini ini neknya rapat ditanya, saya yang di pressure. Apa Pak Imam tidak memberi motivasi, apa tidak ngecek, apa tidak bina, apa kepala diam saja dan sebagainya. Tolong ini diperhatikan. Itu dibuka di forum kemarin, salah satunya kita ini. Makanya saya datang. Kita metropolis loh. Jangan lupa kalimat metropolis. Ibu kota satu-satunya SMP yang di ibu kota hanya SMPN Kanigoro 1. Orang yang liyane. Adiwiyata Mandiri, tolong predikat yang sudah kita capai, kita antarkan, ini dijaga, ya, semangatnya tetap dijaga, harmonisasinya dijaga, jangan lupa senantiasa menggunakan interaksi dan komunikasi dengan hati dan rasa, ya, bukan hanya sesuatu yang syukur kita komunikasikan. Tidak hanya sekedar sesuatu yang kita interaksikan, tetapi ada komunikasi dan interaksi yang berdasarkan rasa dan logika. Ini yang paling penting. Ya. Bahkan di forum rapat bos, ada kepala sekolah, ada bendara, ada operator. Saya sampaikan, rumahnya pengawas itu tidak hanya di dinas, rumahnya di semua sekolah binaan. Umpamanya aku sering ini sedino utuh mulai melu pacara sampai nanya guru satu persatu tentang kelengkapan, di ujungnya ada gen tertentu untuk saya melakukan aktivitas pembinaan dan supervisi. Berikutnya yaitu terkait dengan kelengkapan pendaftaran sekolah kurikulum merdeka. Karena apa? Selalu ada perubahan dan sering kali ada rapat koordinasi antara bidang, PTK, kepala dinas, pengawas terkait dengan progres sekolah penggerak. Ini satu. Yang kedua, sekolah sakajine. Sebetulnya kita semua sudah melakukan sejak dulu, belum ada kabin yang baru. Sudah saat mulai Pak Romelan gerakan tangan di atas, Pak Budi baca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi dengan sekolah sakajine ini ada 3 opsi yang saya tawarkan lewat organisasi keagamaan dan kepala dinas dan dengan Kementerian Agama sudah di-oke. Tetapi tidak maksakan semua opsi yang saya tawarkan itu diambil semua. Memilih salah satu boleh, 2 boleh, tetapi harus di intranya ada, di O yang masuk, di ekstranya ada. Untuk apa? Untuk penguatan agama masing-masing. Misalnya ada fikih dan takrif di ekstra. Mungkin ada SBK dan tauhid di ekstra. Kalau kokurikulernya berupa jadwal rutin kebiasaan, duka, duhur, kultum itu termasuk kokurikuler. Ada kokurikuler insidental ketika PHBI, ketika hari-hari mulia, mungkin hari Muharram dengan santunan dan lain-lain, itu namanya kokurikuler insidental. Kemudian intranya menambah 2 jam khusus baca tulis Al-Quran. Kalau tenaga internal oke siap, ya gunakan tenaga internal mereka siap, ambil dari MAGI, dari IPNU, dari IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Tolong penguatan saya hari ini untuk dijadikan pedoman peningkatan kinerja. SKP-nya yang diselesaikan, kelengkapan pembelajarannya juga harus segera diselesaikan, pengelolaan nilai tengah semester ataupun akhir semester kelas 9 juga segera diselesaikan, nominasi UAS Pak Nurjaini panitia
Oke, tolong segera dibuat, dicocokkan NCSE-nya, ada yang kosong atau tidak dengan dapodik, karena itu untuk antri belangko ijazah secara nasional. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, Pak Daru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Ini yang mau saya tanyakan mengenai program sekolah sangat seni tadi, Pak. Itu penjelasannya saya masih kurang jelas. Ini kan ada program intrakurikuler, kokurikuler, sama ekstrakurikuler. Terus juga ada programnya setiap jenjang. Nah, ini kira-kira untuk yang dipilih bagi siswa perjenjang ini yang menentukan dari gurunya masing-masing atau semuanya, Pak? Ini karena jumlahnya banyak. Terus untuk mulai pelaksanaannya ini dimulai ajaran baru nanti atau secepatnya? Oh, terima kasih. Oke, terima kasih. Benar berarti sudah dapat share materi yang dari saya kan, yang saya share ke kepala kita dari KKS. Ya, tolong dipelajari. Waktu itu ketua KKS sudah bertanya, Pak Imam, saya tanya, ini kan zaman pandemi, apa harus seperti itu? Saya binikan, jenengan lapar ingin makan, ini banyak makanan, mana yang Anda suka? Apa makanan panas harus dimakan, dipilih baru dia suka? Maka jawabannya, judulnya sudah opsi program. Opsi itu menawarkan, bukan memaksakan, bukan mengintervensi, bukan penetrasi, bukan juga memperkosa. Oh iya, jawabannya kata kunci itu. Kenapa saya tawarkan banyak? Biar ada persepsi, oh ternyata sebetulnya banyak loh yang bisa dilakukan. Monggo dipilih sesuai apa? Sesuai ketersediaan fasilitas, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, keuangan, sumber daya tenaga, dan lain sebagainya. Tapi tolong sebaiknya materi strategis dan esensial itu harus ditetapkan. Masyarakat membutuhkan banyak orang bisa merawat jenazah misalnya. Bukan saja ekstra tentang tahlil dan pengelolaan jenazah misalnya, dan lain-lain. Nah, kalau baca tulis Al-Quran itu wajib, maka harus masuk intra. Dimasukkan intra 2 jam itu. Anak bisa menulis Al-Quran dengan bagus, bisa membaca dengan tahsin yang benar, dengan tajwid yang benar juga. Kalaupun itu tidak bisa di sekolah, itu adalah tugas terlapor di masyarakat di rumah yang dikontrol lewat laporan. Selesai kan? Ya, Pak Daru. Ada pilihan-pilihan, ada pilihan. Ketika PHBI supaya lebih mengena, ketika kelas 7 Isra Mi'raj di masjid mana dan wali gurunya kelas 7 dan satu ada kepala sekolah untuk pidato nyambut. Kelas 8 di masjid mana lagi, sak wali muridnya hebat itu. Bisa begitu hebat. Dibanding yang ternyata mari melemah apa nggak belum dinarak ngejid dulu rongsam. Mulai dari kemauan ilahi pembukaan, kemudian mungkin sholawat pendek, mungkin santunan anak yatim dan fukara dalam masakin orang-orang jumbo yang tidak mampu, kemudian hikmah pengajian, hanya memberi uang kebersihan 200 yang masjid, yang ngaji ketua takmir atau khotib di situ diberikan 150, anggaran per masjid yang 350 kilo jalan, ditambah konsumsi kotak orang yang diundang di situ bukan wali murid, bukan murid. Mungkin takmir diundang berapa orang, tokoh berapa orang, ya katakan 50 kotak dengan kali 6.000 atau 7.500 sudah untuk itu. Selesai kan? Promosinya dapat, siarnya dapat, memakmurkan masjidnya dapat, harga diri dapat, membangun kecintaan masjid kepada generasi pelajar tercapai.
Sebelumnya ini lomba, nanti di situ tinggal memberikan sertifikat juara. Ya, coba jenengan begitu. Aku tahun 2006 tahun aku begitu. Tahun 2006 sudah saya nggak pernah PHBI di sekolah. Selalu di masjid-masjid seperti itu saya bagi seperti itu, kelas 8 sak waline, sak murite, sak gurune, dan satu wakil kepala sekolah. Nanti nyambut, ada sambutan. Akan lebih kena. Jangan lebih dari 2,5 jam. Karena wong iso dan pulang kerja, gak kesuwan, gak ada konsumsi ini ya pantes. Syukur dihimbau membawa air mineral masing-masing, atau kue sendiri-sendiri satu roti dan dimakan dia. Kalau makan di dalam masjid kan ya makruh hukumnya. Membicarakan sesuatu di dalam masjid juga makruh, berkata-kata yang tidak penting juga makruh. Di masjid itu, maka kenapa kita jika mengikrarkan diri mendeklarasikan punya masjid, sopo dengan suatu ini sopo dengan suatu. Karena masjid itu tempat untuk sesuatu yang membangun karakter baik, kompetensi baik, yang sifatnya dunia pun tidak masalah, apalagi sifatnya ilahi atau urawi akan lebih bagus. Maka masjid harus jadi pusat pengembangan akidah dan agama. Dari remas, dari takmir, dari khotib, tutup. Misalnya dibangun sokongan itu lebih pondok pesantren, masjid. Bagaimana masjid menjadi sumber daya segalanya, itu yang mau kita sampaikan. Itu Pak Daru ya, pilihan itu terserah situasinya. Kalau normal bisa maksimal ya maksimalkan. Ketika masih COVID, pilih mana yang mungkin. Di situ bisa daring, bisa luring. Oke. Next, monggo Pak Jaini Haji. Ini sudah lagi kelas 9, hari ini sudah memasuki dengan akhir tahun kelas 9. Ya mungkin hari saya kita memasuki ujian akhir sekolah. Apakah tidak ada subdis terkait dengan pelaksanaan daripada hal tersebut dan juga terkait dengan pengolahan nilai dan yang lain-lain terkait dengan hal ini, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Haji, pertanyaannya menangani spesifikasi kelas 9. Ketika UNAS itu dihapus, diganti asesmen untuk kelas 8, kelihatannya tidak pernah ada juknis yang detail dari pemerintah daerah ataupun dinas. PPDB pun sampai hari ini belum ada, contohnya begitu ya. Sudah berkali-kali kami menyampaikan sebetulnya kepada bidang maupun kepala dinas untuk memiliki kalender tersendiri untuk kedinasan pendidikan. Satu. Yang kedua, menyiapkan petunjuk teknis sejak awal kita siapkan, karena bupati itu menandatangani nggak mungkin kayak gini. Ya, semuanya pasti berangkat dari OPD-nya masing-masing. Ketika dinas sosial ada sesuatu, undang bupati, konsepnya juga orang dinas sosial. Ketika kita menyelenggarakan ujian sekolah, pas misalnya, itu mestinya ya dinas pendidikan bidangnya itu. Nah, karena itu wewenangnya birokrat itu orang-orang kedinasan yang memang bukan fungsional. Kalau pengawas itu kan pemberdayaan binaan, baik itu TU-nya, kepala sekolahnya, prestasinya, pengelolaannya dan sebagainya, tidak punya porsi memproduk aturan, tapi boleh mengusulkan aturan. Ini tanggapannya beliau gitu ya, sampai hari ini belum ada. Terus ini solusinya, kita mengikuti petunjuk yang pernah ada, kita siapkan panduan internal. Kita sekarang grassroots. Grassroots itu panduan utamanya ada standar penilaian. Ketika standar penilaian mewajibkan sekolah untuk ujian,
Ada ujian harian, ada tengah semester, ada akhir semester, ada akhir program kelas 9 ujian sekolah kan gitu kan. Berarti kita konsideran ukurannya itu kita tidak lanjutkan teknis. Kita punya pengalaman cara menyiapkan ubur ramen, kita siapkan seperti itu, termasuk luminasi itu juga. Kemudian pengolahan, karena pengolahan itu yang dinilai adalah terpadu holistik, kognisi iya, afektif iya, psikomotorik iya. Ketika mapelnya banyak sains, maka kognisinya prosesnya agak tinggi. Ketika mapelnya beretitut, agama, PKN, bahasa Jawa, maka porsinya untuk afektif bisa dominan. Ketika mata pelajaran butuh kinestetika, psikomotorik, baik itu soft skill maupun hard skill, maka olahraga, prakarya misalnya, itu porsinya psikomotor lebih besar. Nah, ketika nilai mapel, ketika nilai kelulusan, maka jangan pernah lupa memperhitungkan semua semester itu aja, selesai kan? Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 rata-ratanya diberi pembobotan lebih, seharusnya lebih besar lah dari itu nih. Tapi biasanya 40% ya, yang 60% dari sekolah itu ya. Dari sekolah gabungan antara praktek dan teori untuk yang butuh praktek. Kalau untuk teori ya tetap teori. Kita siapa itu siapa? Haji ya. Kita mencoba grassroots, membuat SK, membuat schedule, membuat form-form petunjuk teknis pada pengolahan nilai, kemudian kita laksanakan. Daripada nunggu-nunggu ternyata sampai hari-hari belum ada, kita sudah terlanjur tidak siap. Kalau seandainya muncul, tidak mungkin dia membuat rencana di luar yang saya sampaikan. Karena rohnya sekolah itu ya di situ, jantungnya ya di situ, paru-parunya ya di situ. Namun karena juga ada tugas, saya sudah menyelesaikan, ada rapat. Ini masih banyak yang perlu saya bicarakan dengan tim DPR, terutama yang kaitannya langsung dengan teknis. Gak bisa semua karena dia juga sibuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kasar kilapnya. Semoga bahagia untuk kita semuanya sepanjang waktu. Sukses yang dirahmati Allah selalu biasa menempel pada diri kita beserta keluarga. Keselamatan selalu menunggu, mendampingi dan menjemput kita semua. Kita bisa ketemu hari esok lebih bahagia dan lebih sehat. Success for you, for me, for us, every time, everywhere, everyone, forever. Terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ilahi bina siratal mustaqim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.